don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Kekalahan telak ini bukan menjadi hal yang mengejutkan di tengah kondisi yang dialami Red Sparks dengan cederanya para pemain inti. Usai memastikan diri melaju ke babak playoff, tim besutan Ko Hee-jin itu lebih memilih mengistirahatkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah 2 laga beruntun tidak turun ke lapangan guna meminimalisir risiko cedera menjelang babak playoff. Ko Hee-jin sendiri memang memiliki trauma pada akhir fase reguler ini setelah kehilangan Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Penampilan tim berjuluk Red Force itu tanpa para pemain inti memang disadari betul oleh Kim Ho-chol di mana dia juga memberikan sorotan. Bagi Kim, absennya Megawati dan sejumlah amunisi penting Red Sparks lainnya membuat IBK Altos memiliki peluang lebih besar dalam meraih kemenangan. Di sisi lain, kewaspadaan dirasakan satu pemain tim Suwon Hyundai EC Hillstate jelang menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea. Hyundai Hillstate dan Red Sparks masih bisa saling berhadapan sampai 4 pertandingan pada musim ini. 1 pertandingan tersisa pada musim reguler, sementara bisa terjadi 3 pertandingan pada babak playoff dengan sistem best of 3. Kedua tim akan berhadapan pada laga putaran ke-6, Minggu, 9 Maret 2025. Hyundai akan berstatus tim tuan rumah ketika menjamu Red Sparks di Suwon Gymnasium, Korea Selatan. Kedua tim tersebut juga sedang memperebutkan posisi kedua pada klasemen di akhir musim reguler. Maka dari itu, pertandingan nanti akan tetap penting meski kedua tim sudah sama-sama memastikan tempat di babak playoff. Outside hitter Hyundai, Jang Jiun mengakui bahwa kekuatan timnya menurun setelah beberapa pemain utama absen. Dia juga harus menggantikan peran speaker Thailand, Wipawe Thailand sebagai outside hitter utama. Memang benar bahwa kekuatan kami melemah dengan absennya para pemain utama kami. Para pemain juga sempat khawatir dengan hal ini, kata Jang. Kami memutuskan untuk mengutamakan rekan setim dan tim. Saya harus mengambil tanggung jawab lebih dalam menyerang dan bertahan, karena saya berada di posisi yang sama dengan Wipawe, ujar pemain bernomor punggung 13 itu. Jang menjadi salah satu pemain inti yang tetap diturunkan saat rekan-rekannya disimpan selama putaran ke-6. Dia berpeluang akan kembali diturunkan saat menghadapi Red Sparks pada Minggu, 9 Maret 2025. Namun, Red Sparks tampaknya masih akan tetap mempertahankan starting six dengan skuad pelapis. Meski begitu, Jang Jiun tetap mengakui bahwa serangan dan blok Red Sparks merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Kami tidak tahu tim seperti apa yang akan mereka mainkan, tetapi Jungkwanjang adalah tim ofensif yang bagus dengan blocking yang bagus, kata Jang. Berdasarkan statistik, Red Sparks memang menjadi tim nomor 1 dengan tingkat serangan terbaik dan nomor 2 dalam hal blok. Hyundai akan tetap fokus ke babak playoff untuk laga kontra Red Sparks. Babak playoff adalah prioritas nomor 1 kami, kata Jang. Saya paling khawatir tentang menjaga ritme dan perasaan yang baik di pertandingan yang tersisa. Kami akan siap untuk memberikan yang terbaik di babak playoff, ujarnya. Sementara itu, pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol, tetap merendah setelah mengalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pertandingan lanjutan putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari Rabu, 6 Maret 2025, kemarin menjadi momen yang manis bagi tim IBK Altos. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat Victoria dan Chak tersebut menorehkan hasil manis ketika menjamu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang sudah lolos ke playoff. Tampil di depan pendukung sendiri, IBK Altos berhasil meraih poin sempurna usai menggulung Red Sparks dengan skor telak 3-0, 25-17, 25-17, 26-24. Ini adalah kemenangan kedua yang didapatkan Lee So-young dan kolega setelah di laga sebelumnya mereka mengalahkan Gwangju IP Persavings Bank.
Ko Hee-jin sebagai pelatih Red Sparks sendiri sudah membuat keputusan terlebih setelah menerima fakta dua pemain intinya yaitu Vanja Bukilit dan Park Eun-jin cedera. Pria berusia 44 tahun itu mengistirahatkan para pemainnya termasuk pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi setidaknya hingga laga ketiga putaran ke-6 ini. Di sisi lain, teka-teka masa depan pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi mulai menjadi perbincangan di Korea Selatan. Kontrak Megawati akan habis bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada akhir musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Penampilan cemerlang selama 2 musim di Liga Voli Korea memberi banyak kesempatan bagi atlet berusia 25 tahun itu dalam menentukan nasibnya. Megawati bisa bertahan di Korea Selatan dengan status yang berbeda, atau memilih tantangan baru. Oposite Indonesia itu disebutkan memiliki 3 opsi dalam menentukan kemana akan melangkah pada musim depan. Pertama, Megawati bisa memutuskan untuk bertahan di Liga Voli Korea dengan status pemain kuota Asia. Kedua, dia bisa mendaftar kuota pemain asing Foreigner yang artinya bersaing dengan pemain dari seluruh belahan dunia, termasuk Amerika, Eropa, dan Afrika. Sementara opsi ketiga Megawati adalah mencari peruntungan dengan bermain di negara lain di luar Korea Selatan. Kim Seong-hun, CEO Vision International, agen domestik Mega di Korea Selatan, menyebutkan kliennya itu sampai sekarang belum membuat keputusan. Namun, Kim memberikan kesempatan untuk Megawati mengikuti draft pemain asing umum untuk Liga Voli Korea musim 2025 hingga 2026. Kami tetap membuka kemungkinan untuk mengikuti draft pemain asing, mengajukan kuota Asia, dan memperbarui kontrak dengan manajer, kata Kim. Selain itu, Megawati bisa juga maju ke liga luar negeri lainnya, imbuhnya. Keuntungan akan didapat Megawati jika terpilih sebagai pemain asing umum karena bayaran lebih tinggi sebesar $250.000 AS atau sekitar 4 miliar rupiah. Adapun dengan statusnya sebagai pemain kuota khusus Asia, Megatron mendapat bayaran sebesar $150.000 AS, 2,4 miliar rupiah. Di luar keuntungan, Kim mengatakan bahwa Megawati telah menunjukkan kecintaan terhadap kehidupan di Korea Selatan dan klubnya. Jika Anda hanya melihat jumlahnya, itu benar, tetapi kecintaan Mega terhadap kehidupan di Korea dan Jungkwanjang sangat besar. Dia sangat dekat dengan tim, tutur Kim. Megawati menarik perhatian klub-klub dari Jepang, Turki, dan juga tentunya Indonesia. Meski demikian, Kim menyarankan Megawati untuk tetap fokus terlebih dahulu pada pertandingan babak playoff bersama Red Sparks. Mega saat ini hanya fokus pada babak playoff bersama Jungkwanjang. Setelah musim berakhir, ia akan memutuskan draft pemain asing umum, draft kuartal Asia, atau apakah akan maju ke liga luar negeri, ujar Kim. Sementara itu, pelatih Suwon Hyundai EC Hillstate, Kang Sung-hyung, tak menutup pintu menurunkan skuad terbaiknya di sisa fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Strategi mulai dimatangkan oleh Hillstate di penghujung fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang terhitung tinggal menyisakan 3 laga terakhir saja. Sebagai juara bertahan, 1 tempat di babak playoff sudah berhasil digenggam bersama Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kendati demikian, pekerjaan rumah Hillstate belum selesai lantaran mereka masih bersaing ketat dengan Red Sparks untuk memperebutkan peringkat kedua. Asa mulai terlihat di tengah badai tatkala tim besutan Kang Sung-hyung itu mampu tampil apik melawan Pink Speeders pada hari ini, Kamis, 6 Maret 2025. Menurunkan mayoritas pemain cadangan, Hillstate meraih 3 poin sempurna usai menumbangkan juara fase reguler musim ini tersebut 3-1, Desember 25, 25, 18, 25, 18, 25, 15. Dengan tambahan 3 poin ini, Lee Dae-hyun dan kolega menyamai poin Red Sparks dengan sama-sama 60 angka guna memanaskan persaingan untuk ranking kedua. Pada saat bersamaan, dilema pun menghinggapi Hillstate dan Red Sparks tatkala mereka harus melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua atau mengamankan pemain. Baby Red Sparks sempat unggul dari tuan rumah. Bahkan pelatih IBK Altos Kim Ho-chol harus melakukan timeout dini saat timnya tertinggal 2-5. Kondisinya benar-benar terbalik.
Para pemain muda tim berjuluk The Red Force itu mendominasi jalannya permainan hingga technical timeout pertama. Jeon Dabin yang disebut-sebut murid Megawati Hangestri itu tampil ciamik. Ia membawa timnya unggul 3-8 dari lawannya. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menorehkan hasil minor ketika menjalani laga terkini putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari ini, Rabu, 5 Maret 2025, dijalani Red Sparks dengan melawat ke markas tim Hwaseong IBK Altos. Red Sparks kalah telak dari IBK Altos melalui 3 set langsung dengan skor akhir 0-3, 17-25, 17-25, 26-24. IBK Altos langsung meraih angka lebih dulu pada awal set pertama melalui blocking solid dari Yuk Seoyang. Red Sparks kesulitan melancarkan perlawanan setelah blocking dari Park Hye-min tidak mendarat dengan akurat di lapangan permainan. Di sisi lain, mantan kapten Red Sparks Lee So yang mulai menunjukkan kontribusinya untuk membawa IBK Altos menjauh. Rentetan kesalahan yang dibuat para pemain Red Sparks berhasil dimanfaatkan oleh Victoria dan Chak dengan baik. Meski mencoba untuk bangkit melalui gempuran Park Hye-min, Lee Seon-woo dan Jeon Dabin, Red Sparks menutup set pertama dengan kekalahan 17-25. Menginjak set kedua, permainan Red Sparks belum membaik sepenuhnya dan ini mampu dimanfaatkan lagi oleh IBK Altos melalui Dancak dan Lee So-yang. Dancak semakin merajalela dengan gempuran terbaiknya tatkala tim berjuluk Red Force itu masih berkutat dengan kesalahan sendiri. Masuknya Kim Chena juga belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi permainan Red Sparks hingga pertengahan set kedua. Di tengah situasi sulit tersebut, Jeon Dabin menunjukkan permainan yang lebih menonjol dibanding lainnya dengan mampu menyulitkan IBK Altos. Peran Lee Seon-woo masih kesulitan di mana gempurannya mampu diblok dengan mantap oleh pemain IBK Altos. Tanpa kesulitan IBK Altos masih mampu mempertahankan keunggulannya dengan mengalahkan Red Sparks 25-17 pada set kedua. Memasuki set ketiga, Jeon Dabin dan Lee Seon-woo mulai terlihat panas dan membawa Red Sparks menorehkan keunggulan hingga 4 poin. Meski demikian, IBK Altos mulai mendekat saat spike dari Park Hye-min belum berhasil menyeberangi net. IBK Altos kembali mendekat dengan diwarnai momen Lee So yang mendapatkan kartu hijau. Sempat menjauh, gap keunggulan Red Sparks kembali menipis setelah Park Hye-min dan Lee Seon-woo melakukan kesalahan secara beruntun. Memasuki poin-poin krusial, Dancak mampu memaksa Kim Chena melakukan kesalahan dengan receive yang tak sempurna. Tensi pertandingan kian memanas pada masa akhir di mana IBK Altos mampu menyamakan skor 23-23 usai membuat 3 pemain Red Sparks kepayahan. Memasuki masa DUC, receive yang tak maksimal dari Park Hye-min menghadirkan match point untuk IBK Altos sebelum merebut set ketiga 26-24. Meski pada akhirnya harus kalah, Red Sparks masih menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Sementara itu, Red Sparks yang tidak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dan pemain utama lainnya harus mengakui keunggulan IBK Altos dalam laga putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan. Dalam laga tandang Liga Voli Korea Selatan, V-League 2024-2025, pelatih Red Sparks menurunkan pemain pelapinya yang rata-rata masih berusia muda. Para pemain muda rekan-rekan Megawati Hangestri itu takluk tak berdaya menghadapi skuad utama IBK Altos dalam laga hari Rabu 5 Maret 2025 tersebut. Park Hye-min dan kawan-kawan kalah di set pertama dan kedua dengan skor yang sama 25-17. Kualitas pemain muda itu masih tertinggal dari Victoria dan Chak Cheas. Pun mantan kapten Red Sparks Lee So yang kini berkostum IBK Altos jelas mengetahui karakter permainan ex-rekan-rekan juniornya itu di musim lalu. Awal set ketiga laga putaran ke-6 V-League di Hwaseong Indoor Arena, Korsel, lebih seru ketimbang 2 set sebelumnya. Dengan situasi yang serba tidak pasti ini, salah satu media Korea Selatan yaitu Sports Donga juga tak lupa menyoroti Megawati. Melalui sebuah artikel mereka, pemain asal Jember, Jawa Timur itu kini tak ubahnya menjadi aset berharga yang dimiliki Red Sparks. Karena menjadi tumpuan dan memiliki beban kerja yang kian berat usai Bukilik dan Park cedera, kondisi fisik Megawati juga dikhawatirkan. Red Sparks harus bisa menjaga Megawati dari cedera karena saat ini dia dianggap sedang berjuang sendirian sebagai penyerang utama di tim ini.
Selain itu, para pemain lain juga sangat lelah. Tingkat energi Red Sparks yang sudah mencurahkan banyak tenaga mulai dari putaran ketiga liga reguler sudah menurun, tulis Sports Donga. Secara khusus, kondisi fisik Megawati, penyerang dari kuota Asia yang secara virtual memimpin serangan tim ini sendirian setelah cederanya Bukilit, menjadi perhatian. Sports Donga juga menyebut Ko harus memiliki rencana lain seperti mencari pengganti Bukilit lantaran para pelapis yang ada seperti Park Hye-min hingga Jeon Da-bin belum cukup. Akan sangat riskan bagi tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut hanya mengandalkan gebukan dari Megawati seorang ketika persaingan sudah mencapai fase genting seperti playoff.